yang mulai dimunculkan di luar, ini kan kondisi Pak Jokowi kayaknya mulai terpojok. Terus kemudian keluarganya sakit, terus kemudian kondisi Pak Mas Gibran juga tertekan gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Pak Jokowi dan keluarga? Kan muncul juga sedang sakit yang lumayan berat, terus berobat ke luar negeri. Itu gimana Bang? Ini sebagai tim sukses. Harusnya mereka ini paling nggak rumahnya berdekatan, atau sering ketemu Pak Jokowi, baru mungkin bisa bicara kayak gitu. Nah, kalau mereka memang bicara kayak gitu, saya bilang itu tadi orang yang kurang waras bisa melihat situasi Pak Jokowi bagaimana. Ya saya kalau mungkin yang ngomong saya atau teman-teman yang sering berinteraksi dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, saya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini satu orang yang sangat bahagia. Sekarang kondisi ini. Ya, terus sehat walafiat. Nah, kenapa saya bilang sehat walafiat? Waktu kemarin Pak Jokowi ke Jakarta, setelah ada pertemuan dengan teman-teman, Pak Jokowi pulangnya mengajak saya untuk ke RSPAD. Jadi saya satu mobil bersama Pak Jokowi. Dan di situ Pak Jokowi ke RSPAD, Bang, bukan mau periksa ini hatinya bagaimana, kepalanya bagaimana, yang diperiksa hanya giginya. Jangan-jangan karena pusing jadi sakit gigi. Nggak ada lah, Bang. Sakit itu gigi. Periksa rutin atau? Jadi bukan sakit gigi, jadi periksa rutin, Bang. Periksa rutin. Periksa rutin, sakit giginya, Bang. Terus yang kemarin sakit alergi, sampai dikatakan kena telu apa segala macam. Aduh, kita ini udah melebihi Tuhan. Gitu. Kasian ya, maksudnya. Ini kan orang memang kena alergi karena kemarin ke Italia kan, perbedaan cuaca. Sekarang pun udah sembuh. Terus, jadi saya harap ya bertobatlah kalian ya kan. Ini orang udah sembuh nih. Kalau autoimun itu juga enggak lah. Yang sindrom langka itu katanya. Enggak lah, Bang. Tetap sehat sampai sekarang ya. Ya makanya kan harusnya, Bang, mereka itu dapat rekam medis Pak Jokowi dulu baru bicara. Ini kan semua bicara ini kan semua tanpa dasar semua. Baik itu Purnawan Jenderal, Rismond CS dan sebagainya. Kan tanpa data, Bang, tanpa fakta gitu, Bang. Iya. Bang, Abang kapan terakhir ketemu Pak Jokowi? Saya terakhir kapan ya? Saya sebulan lalu kali ya. Pernah nggak? Sebulan lalu kan juga udah rame nih pemakzulan, terus ijazah palsu malah udah lebih rame duluan. Cuman sih ada, kan Abang cukup lama dengan Pak Jokowi dari 2013 kalau nggak salah, udah lebih dari 10 tahun kan. Sempat cerita misalnya, aduh Mas ini kok begini-begini atau begitu-begitu gitu. Suka cerita curhat lah. Atau mengeluh. Enggak. Jadi waktu itu ya cerita mengenai Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Terus yang kedua, beliau tidak intervensi kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Artinya berarti isu matahari kembar nggak benar? Nggak benar, karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga hanya berapa kali ya selama setelah itu. Kalau menurut beliau-beliau itu kan Pak Prabowo juga mengatakan hanya berapa kali, ya mungkin nggak sampai 10 kali gitu loh. Jadi gimana mau intervensi? Terus Pak Jokowi pernah mengatakan ke saya, kan saya tanya, dulu sebelum pelantikan Pak Prabowo itu kan ada isu Pak Jokowi menitipkan 4 menteri ya. Pak Tito, Mensesnek itu Pak Pratikno, terus Pak Erick Thohir sama satunya lagi saya lupa ya. Ya, saya tanya Pak, apa benar itu? Mas, saya ini pernah diintervensi dan rasanya nggak enak sekali. Yang punya hak prerogatif itu nantinya Pak Prabowo, dan saya harus menghargai itu, gitu loh, Bang. Jadi intinya kalau saya cerita dengan Pak Jokowi itu ya kebanyakan lucu-lucu ya. Ya ada lah ngomong ini ijazah palsu tapi lucu-lucu. Hanya saya cerita mengenai kayak mukanya menurut Rismond dan si Roy, ada foto Pak Jokowi yang di ijazah palsu, yang kata ijazah palsu menurut mereka kacamata ada kumis kan. Terus itu bukan fotonya Pak Jokowi, tapi ada orang lain. Ponaan namanya Dumatno. Budi Utomo. Ya. Jadi Pak Jokowi ketawa.
Jadi katanya itu Dumatno sama Pak Jokowi itu perbedaan usianya 15 tahun, Bang. jadi gini. jadi kata saya bilang, iya Pak, itu foto Dumatno itu, jadi kalau ijazahnya dipalsuin tahun 85, ya kan? Berarti Dumatno itu baru umur 8 tahun. Udah kumisan ya, Pak? Udah kumisan. Mereka bilang pakai face recognition. Saya bilang udahlah, capek ya kan, maksudnya ini orang ini ya kan, menurut saya apa ya, mereka katanya penelitian, mereka bangun narasi itu nggak cukup kuat gitu loh, ya kan. Yang tidak seperti, dan mereka mau meneliti juga, kalian siapa gitu loh. Siapa sih kalian ini? Apa hak Anda gitu loh. Nah, gitu loh. Kecuali Bang, mereka punya bukti benar-benar nih. Punya ijazah yang itu ya, yang memang pernah melihatnya. Ada satu lagi nih Bang, yang terbaru nih malah, bahwa katanya informasi itu, ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, di Pasar Pramuka, oleh beberapa stafnya waktu gubernur 2013. Nah, ini gimana nih Bang? Ya, aku tahu lah, Bitor Suryadi siapa, kebetulan dulu. Oh, kenal juga? Kenal baik. PDIP ya? Iya. Oke, gimana Udah Bang? lah, kalau kayak Bitor ini kita nggak usah percaya dia. Nggak mungkin ya. Jadi intinya, makanya saya bilang tadi, jangan katanya. Maksud saya, ini loh, perlihatkan ini ijazah yang palsu, dibuat di Pramuka, dipercetakan siapa, gitu, belum tahun berapa. Itu dulu Bang. Kalau hanya ngomong ini kan, aku bisa bilang juga, Abang, woi Bang, aku bilang ke bini Abang ya kan, Bang, itu cewek itu selingkuhannya. Padahal, ya kan kayak begitu, gitu loh. Iya. Oke Bang, sambil minum dulu. Rusak negara ini. Bang, minum dulu. Minum dulu, Bang. Biar agak minum dulu. Ini tenaga kita udah lumayan nih. Situasinya memang begini nih. Iya. Tapi, nah gini, sekarang kan yang sering muncul bolak-balik ya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini hubungannya kurang baik. Terutama dikait-kaitkan dengan posisi Mas Gibran yang agak tidak terlalu muncul. Ada menteri yang lebih muncul daripada Mas Gibran. Itu sebenarnya Pak Jokowi gimana sih Pak? Pak Jokowi ini memang manusia yang yang menghargai orang, terus beliau tahu mana yang baik, mana enggak. Makanya Mas Gibran itu Pak Jokowi juga bilang ojo kemajon. Oh gitu pesannya? Jangan terlalu maju. Jangan terlalu. Dan Mas Gibran juga menyadari bahwa posisi beliau adalah seorang wakil presiden, ya kan? Nah, mengenai menteri yang bermanuver ini kita tahu juga, ya kan? ya bapaknya bagaimana, anaknya bagaimana, kita udah tahu lah, ya kan? Terus kita lihat juga, ya maksudnya Pak Jokowi itu yang penting dia itu bersama kami dulu Bang, yang saya bilang tadi, mendukung Pak Prabowo itu untuk Indonesia maju itu, makanya beliau juga tidak mau Mas Gibran atau beliau sendiri itu mengintervensi Pak Prabowo, tapi hubungan itu tetap baik. Sampai hari ini saya boleh mengatakan 100% solid ya. Solid? Ya, dan bahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini adalah bukan lagi bestie Bang. Kalau istilah saya, mereka dua itu soulmate Bang. Wah, kayak ini ya, solidaritas merah putih. Iya, soulmate. Soulmate. Jadi mereka adalah soulmate yang jatuh cinta, berjuang untuk rakyat dan untuk Indonesia maju. Bang, ini saya kembali lagi. Tadi Abang sempat menyinggung soal cerita-cerita titipan menteri. Itu kan ada Pak Tito dan sebagainya nih. Saya jadi ingat Pak Tito. Dia tiba-tiba lagi rame jasa palsu, pemakzulan, tiba-tiba Pak Tito juga soal pulau yang katanya hadiah untuk Pak Jokowi. Seperti apa tuh Bang? Jadi pulau itu bukan untuk hadiah ke Pak Jokowi ya. Pulau itu kan rencananya dikasihkan ke Masinton. Ya, Tapanuli. Tapanuli. Tapi intinya sih enggak ya. Intinya saya juga belum tahu, kita belum tahu nih keputusan dari Presiden Prabowo, Pak Prabowo gimana. Tapi intinya
saya kembali lagi dikit masalah menteri-menteri titipan itu kan mereka kan dari 8 klausul itu Bang. Ya boleh ya Bang ya, Betul. cerita. Iya. Mereka minta menteri-menteri yang Pak Jokowi yang korupsi. Ya kalau korupsi sih saya setuju, tapi kita harus ingat bahwa menteri ini nggak ada titipan Pak Jokowi, 100% menteri ini adalah titipan dari ketua partai. Benar nggak? Atau nggak, memang mereka istilahnya dipilih 100% oleh Pak Prabowo sebagai yang punya hak prerogatif, yang mana mereka-mereka ini adalah teman-teman Pak Prabowo waktu di kabinet Pak Jokowi, Bang. Jadi Pak Prabowo tahu, oh si A begini, si B gini, bagus. Dia punya program yang bagus di kementerian dulu, lanjut. Hanya waktu itu benar ada Pak Jokowi ngomong ke saya, Pak Prabowo dan juga teman-teman dari timnya Pak Prabowo menanyakan ini bagaimana, ya kan? Minta pertimbangan. Minta pertimbangan. Tapi kalau sebenarnya kalau mau ngomong ya kan, menteri-menteri ini titipan partai-partai itu kan. Jadi nggak ada titipan Pak. Jadi saya bilang kita ini, aduh benar-benar kadang-kadang ini Bang, framing opini yang dibangun ini nggak mencerdaskan kita gitu loh Bang. Ya.